Nah, guys, ketemu lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini berdasarkan dari energi kamu. Apa yang ingin diungkapkan oleh energi kamu untuk malam hari ini berdasarkan dari kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, saya kembali untuk mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu. Kurangi apa yang menjadi kebiasaan buruk kamu. Ya, saya hanya sekedar mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu. Kurangi apa yang menjadi kebiasaan buruk yang pernah kamu lakukan dari kondisi di masa lalu kamu untuk tidak kamu ulangi ke depan. Kebiasaan buruk yang saya maksudkan ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi keborosan kamu, keroyalan kamu, dan kondisi kesehatan kamu.
Karena kalau saya katakan secara kondisi kesehatan, kamu itu seperti tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi kondisi kesehatan kamu. Sebagai salah satu contohnya mungkin kamu terlalu banyak begadang, atau mungkin diri kamu itu terlalu banyak memberikan aktivitas yang bersifat negatif terhadap diri kamu sendiri, atau mungkin pemikiran kamu itu masih tersugesti dengan apa yang sudah terjadi dari kondisi di masa lalu. Prioritaskan kondisi kesehatan kamu. Luangkan waktu kamu agar kamu itu tidak lagi melakukan aktivitas yang tidak bersifat negatif. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kalaupun saya ingin mengatakan dari perjalanan komitmen kamu, sepertinya orang yang dipertemukan terhadap diri kamu terlalu banyak hal-hal yang bersifat misterius. Terlalu banyak kebohongan yang disembunyikan, terlalu banyak ketidakjujuran yang disembunyikan dari diri kamu, terlalu banyak ketidakterus-terangan yang disembunyikan dari diri kamu. Seakan-akan komitmen yang selama ini kamu jalankan, posisi kamu itu terlalu mempercayai manusia tersebut, tetapi apa yang menjadi kepercayaan kamu ternyata malah disalahgunakan oleh manusia tersebut. Saya yakin dan saya percaya apa yang menjadi kepercayaan kamu dan kata maaf yang selama ini kamu berikan selalu disalahgunakan oleh manusia tersebut. Wajar kalau manusia itu menyalahgunakan apa yang menjadi kepercayaan kamu, karena secara karakter manusia itu banyak kebohongan. Banyak kan kebohongan yang dia sembunyikan dari diri kamu, hampir nyaris kamu tidak mengetahuinya. Sekalipun kamu mengetahui apa yang menjadi kebohongan dia, belum tentu kebohongan yang kamu ketahui membuat diri kamu ada ketenangan. Pasti dia akan selalu menyudutkan diri kamu, dan pasti dia akan memberikan berbagai alasan dari apa yang menjadi kebohongan dia. Apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti saya ingin mensugesti pemikiran kamu dan ingin menghakimi apa yang menjadi perjalanan komitmen kamu. Tetapi kalau kita katakan secara logika, pasti itulah yang terjadi terhadap diri kamu. Muncul kartu Five of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengingatkan diri kamu agar kamu itu menghapus apa yang menjadi kondisi tangisan kamu. Kamu jangan larut dengan apa yang menjadi tangisan kamu, kamu jangan larut dari apa yang menjadi kesedihan kamu. Karena kalau kita bayangkan dan mengumpulkan apa yang menjadi tangisan kamu, sepertinya tangisan kamu itu enak untuk dijadikan sebagai es teh manis. Pernah tidak kamu berpikiran untuk mengumpulkan air mata kamu itu akibat dari perjalanan komitmen kamu? Ketika kamu mengumpulkan apa yang menjadi air mata kamu, apakah itu berfaedah? Apakah itu bermanfaat? Tidak kan? Jadi untuk saat ini sudah waktunya diri kamu itu menghapus apa yang menjadi air mata kamu, ubah air mata kamu itu sebagai bentuk di mana kamu memotivasikan diri kamu agar kamu lebih menikmati apa yang menjadi kebahagiaan kamu.
Jadikan rasa penyesalan kamu ketika kamu dipertemukan terhadap manusia itu, agar manusia itu yang merasakan apa yang menjadi penyesalan dia ketika dia membohongi diri kamu, ketika dia memanipulatif diri kamu. Muncul kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api, berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ya lagi-lagi kartu ini seperti mendukung dari kedua kartu yang sebelumnya. Mendukung dalam arti apa? Di satu sisi manusia itu banyak kebohongan, kamu menerima tangisan. Di sisi lain, manusia itu secara karakter tidak ada kedewasaan. Ya kan? Manusia itu tidak pernah memperlihatkan apa yang menjadi kedewasaan dia secara tindakan, tetapi secara perkataan selalu berbicara secara kedewasaan. Ya, ibaratnya tindakan dengan perkataan dia itu tidak tersinkron, malah bertolak belakang. Karena begitu saya memegang kartu The Emperor, komitmen yang selama ini kamu lakukan hanya berbicara antara hak dan kewajiban. Kamu sudah memberikan apa yang menjadi kewajiban kamu, tetapi kamu tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kamu. Sementara dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dia mendapatkan apa yang menjadi hak dia dari diri kamu. Cocok kau rasa seperti itu? Perjalanan komitmen yang selama ini kamu lakukan, sekuat apapun diri kamu mencoba untuk menasehatin manusia itu, belum tentu nasihat yang kamu berikan bisa dia terima, belum tentu dia simpan secara pemikiran dia. Kenapa? Karena secara karakter manusia itu hanya kedewasaan bersifat ucapan. Muncul kartu Eight of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 8 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, ya lagi-lagi kartu ini seperti mendukung dari keluarnya kartu The Emperor. Mendukung dalam arti apa? Secara karakter tidak ada kedewasaan, cara dia meninggalkan diri kamu seperti cara pecundang. Ya kan? Dia pecundang kan ketika dia meninggalkan diri kamu, melarikan diri ketika ada komitmen terhadap diri kamu demi apa yang menjadi kebebasan dia, demi apa yang menjadi berpetualang dia. Seakan-akan ketika manusia itu melarikan diri di saat ada komitmen terhadap diri kamu, manusia itu menggiring berbagai opini agar orang lain yang menilai diri kamu secara negatif. Muncul kartu Seven of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-7 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mencoba untuk mengingatkan diri kamu, salah satu dari doa kamu, salah satu dari imajinasi kamu, salah satu dari hayalan kamu itu masih akan memberikan diri kamu peluang dalam waktu dekat ini. Masih akan ada peluang dari apa yang menjadi imajinasi kamu yang akan terjadi. Wah geng, tetapi kalaupun kartu 7 cawan ini saya kaitkan kembali dari apa yang menjadi perjalanan komitmen kamu, wajar manusia itu melarikan diri dari diri kamu secara komitmen, karena memang manusia itu hanya melampiaskan apa yang dia lihat dari apa yang menjadi kestabilan kamu. Dia hanya melampiaskan apa yang menjadi obsesi dia, rasa ketergantungan dia, kesenangan dia, dan mencari keuntungan.
muncul kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu ini masih mengarah terhadap unsur air dan berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini seperti menyuruh diri kamu agar kamu move on dari kondisi komitmen kamu. Ya, sadar atau tidak sadar, kamu itu harus move on dari kondisi komitmen kamu. Sadar atau tidak sadar, kamu harus bisa move on, karena semakin diri kamu ini masih terjebak dengan apa yang menjadi tangisan kamu secara komitmen, tangisan kamu itulah yang akan memberikan apa yang menjadi kefrustasian kamu. Tetapi kalau kamu bangkit dan move on, yang kamu terima apa? Ketenangan. Yang kamu dapatkan apa? Perubahan. Muncul kartu The Hermit, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun seperti mengatakan, luangkan waktu kamu untuk mendapatkan apa yang menjadi energi positif. Tidak ada sesuatu hal yang harus kamu introspeksikan diri dari apa yang terjadi di dalam situasi komitmen kamu, karena memang manusia itulah yang tidak bersyukur dengan kehadiran kamu. Muncul kartu Five of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu The Emperor. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Bukan hanya secara karakter manusia itu tidak ada kedewasaan, tetapi kehadiran dia sudah memberikan diri kamu suatu kondisi yang bersifat kesialan. Coba kamu perhatikan ketika manusia itu masuk di dalam kehidupan kamu. Siklus kehidupan kamu bagaimana? Penuh dengan kesialan kan? Ya kan Wak Geng? Atau jangan-jangan kehadiran dia di dalam kehidupan kamu hanya menjadikan diri kamu sebagai opsi untuk menyelesaikan apa yang menjadi pertengkaran dia di luaran sana. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.